Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu gerak. Apa maksudnya hidup itu gerak? Sebuah ilustrasi bahwa sepeda yang kita tunggangi itu harus kita kayuh agar ia bergerak mengantarkan kita kepada tujuan. Bila kita tidak mengayuh sepeda tersebut, maka tidak ada gerakan, tidak akan sampai kita ke tujuan yang akan kita tuju. Dan jangan lupa bahwa ketika kita menaiki sepeda, dia akan berjalan, dia tidak akan jatuh, kita tidak akan jatuh bila kita mengayuhnya dan menjaga keseimbangannya dengan kayuhan tersebut. Sebaliknya, bila sepeda itu diam saja, kita akan kesulitan menjaga keseimbangannya karena ia tidak bergerak. Saudara sekalian, hidup itu gerak. Memang begitulah kenyataannya. Bahkan alam ini dikatakan adanya alam ini karena ada penggerak. Kalau di dalam filsafat itu dikenal dengan istilah prime mover, penggerak utama. Penggerak utama inilah yang kita ketahui, yaitu Tuhan. Penggerak utama yang tidak digerakkan, karena ialah yang maha penggerak, tapi ia sendiri tidak digerakkan oleh apapun. Dalam kehidupan dunia ini, keseimbangan yang terjadi di dunia ini adalah keseimbangan yang ada karena adanya gerak. Matahari yang dikelilingi oleh bumi, matahari sebagai sebuah sistem, pusat sistem tata surya, diitari oleh planet-planet yang mengelilingi, adalah sebuah gerakan dinamis. Sehingga waktu terus berputar, masa tetap berjalan, detik demi detik, menit sampai jam, selalu berputar. Inilah keseimbangan dalam hidup itu, karena hidup itu adalah gerak. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Kita perlu gerak. Tentu, kalau kita ingin maju, maka kita harus gerak. Kalau kita ingin mencapai tujuan kita, maka kita harus gerak. Ada istilah yang dipakai oleh anak muda sekarang dengan mager, malas gerak. Ayo belajar, mager. Ayo ke perpus, mager. Ini sering dikatakan dan sering diucapkan karena mereka tidak mau beraktivitas. Aktivitas dengan gerak itu sesungguhnya mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Dengan gerak hidup yang kita lakukan, kita bisa berbuat, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa berkreativitas. Tetapi betapa banyak juga ada orang yang tidak mau bergerak, malas bergerak, malas melakukan sesuatu, malas membuat sesuatu. Akhirnya yang terjadi, ia senantiasa tertinggal. Kenapa? Karena keseimbangan dan gerakan tidak dimilikinya. Kalau kita lihat, ya, ada 3 tipe orang sesungguhnya terkait dengan gerak ini. Yang pertama adalah orang yang tidak bergerak. Ini sangat malas, tidak mau beraktivitas. Orang lain bekerja keras, orang lain belajar dengan keras, tapi dia tidak mau. Apa saya susah-susah? Buat apa saya susah-susah? Saya sudah cukup seperti ini. Biarkan orang lain melakukan sesuatu, biarkan orang lain mengurus sesuatu. Saya urus diri saya sendiri, sesuka saya, dan saya tidak mau melakukan apa-apa. Adakah orang yang seperti itu di sekitar kita? Ada. Dia tidak peduli dengan lingkungannya. Dia justru sibuk dengan kenikmatan dia, bahwa santai, tidak ngapa-ngapain, tidak ada aktivitas sama sekali.
Ya, biasanya orang seperti itu melakukannya dengan tidur, ya, malas-malasan, tidak melakukan apapun. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bergerak. Dan inilah yang disebut dengan mager, ya, bahasa anak mudanya, malas gerak. Lalu yang kedua tipenya adalah gerak santai. Ya, dalam gerakannya dia santai, dalam aktivitasnya dia santai. Orang sudah melakukan jauh ke depan sesuatu yang ingin diraih. Orang sudah melakukan terobosan-terobosan yang ingin dicapai, tapi dia santai. Sudah, ngapain buru-buru? Saya sudah cukup kok dengan seperti ini. Buat apa saya harus buru-buru? Buat apa saya berlebih-lebihan? Dengan seperti ini saya sudah nyaman, saya sudah enjoy. Jadi santai saja. Pernahkah kalian mendengar orang yang seperti itu? Tentu pernah. Ayo belajar, santai. Ayo kerjakan skripsi, santai. Ayo belajar, sebentar lagi kita ujian, santai. Tapi begitu time limit tiba, dia baru kelabakan. Dia baru sadar. Karena selama ini yang dia lakukan adalah gerak santai. Dalam gerakannya, prinsipnya hidup itu santai. Tidak perlu kita terlalu semangat. Tidak perlu kita banyak gerak. Tidak perlu kita banyak aktivitas. Nah, orang-orang yang seperti ini tentu juga tidak baik, ya. Walaupun dia setingkat lebih baik daripada yang tidak gerak tadi. Jadi tipe yang kedua ini ya lumayanlah daripada yang tidak gerak sama sekali. Lalu yang ketiga adalah tipe orang yang gerak cepat. Bahasa anak mudanya apa? Ya, gercep. Gerak cepat. Begitu ada kesempatan, ada waktu, dia akan lakukan sesuatu itu dengan secepatnya. Tidak pernah menunggu. Begitu ada kesempatan, begitu ada waktu, dia tidak pernah mau menunggu untuk atau menunda untuk melakukannya. Ini orang-orang yang baik. Inilah tipe yang paling ideal. Tipe di mana gerakannya dalam hidup itu adalah gerakan dinamis. Karena siapa yang menjamin bahwa ketika kita punya kesempatan sekarang lalu kita janji untuk nanti melakukannya? Siapa yang menjamin bahwa kita punya waktu sekarang lalu ada yang menjaminkah kita nanti saya sehat kok, nanti saya bisa mengerjakannya? Belum tentu. Maka begitu kita ada kesempatan hari ini, begitu punya waktu kita hari ini, janganlah sekali-kali kita menunda. Karena kan kebiasaan kita itu menunda, tapi kita gerak cepat. Inilah yang disebut dalam pepatah orang Arab, ya. Idza jaa waqtu subhi fala tantazir waqtal masa. Jadi apabila datang waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Sederhana tapi cukup jelas. Apabila kita punya kesempatan saat ini, jangan kita tunggu nanti kesempatan kedua. Ya. Jangan kita tunda kesempatan yang ada sekarang itu. Apalagi yang namanya kesempatan dalam hidup. Anda punya peluang saat ini untuk bekerja, dapat peluang, dapat lowongan, ambil lowongan itu, ambil peluang itu. Jangan ditunda. Kita tidak bisa menjamin apakah besok masih ada. Kan belum tentu, kita belum sadar kita bahwa itu akan ada pada kita. Tetapi nyatanya kita dalam kehidupan kita itu kita suka menunda-nunda. Nanti saya juga bisa kok melakukannya nanti. Akhirnya yang terjadi ketika kesempatan itu tidak ada lagi, baru sesal kemudian. Betapa banyak orang yang menyesal di hari-hari tuanya. Kenapa saya dulu tidak sergap? Kenapa saya dulu tidak gercep? Kenapa saya dulu tidak semangat dalam hidup saya? Kenapa saya menyia-nyiakan waktu saya? Sesal kemudian tidak berguna. Karena ketika ia punya kesempatan, ia tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Maka sadarilah, karena hidup itu adalah sebuah gerakan, maka agar kita tetap hidup, agar kita tetap eksis, maka kita harus senantiasa bergerak.
Karena dunia ini ada seperti ini karena adanya gerakan dinamis yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Dunia ini kitalah yang menggerakkannya. Dunia ini kitalah yang memakmurkannya. Dunia ini kitalah yang menjadikannya sebagai makhluk yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengelolanya. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini penuh dengan gerakan, maka sesungguhnya orang-orang yang bergerak cepatlah orang yang beruntung, orang yang sukses. Pelari yang akan menjadi juara adalah pelari yang gerakannya paling cepat di antara pelari lainnya. Dan pelari yang gagal adalah pelari yang dia tertinggal di belakang oleh lawan-lawannya. Walaupun dia gagal, paling tidak dia bersaing. Tetapi yang paling tidak baik tentu saja kita tidak bergerak sama sekali, kita tidak beraktivitas dalam hidup kita, padahal hidup kita ini akan dinamis bila kita memulainya dengan gerakan-gerakan yang maksudnya adalah aktivitas-aktivitas yang membawa kesuksesan akhirnya pada kita semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.